Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Wahyuni. Pada video kali ini kita akan membahas tentang self-care pada pasien stroke menurut teori Dorota Orem. Stroke adalah kondisi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang akibat adanya penyumbatan atau iskemik dan pecahnya pembuluh darah atau hemoragik. Tanpa darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Kondisi ini menyebabkan sebagian tubuh yang dikendalikan oleh otak yang rusak tidak akan dapat berfungsi dengan baik. Faktor resiko dari penyakit stroke yaitu mengkonsumsi makanan berminyak atau meminum minuman yang beralkohol. Penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung koroner, riwayat hipertensi, diabetes, riwayat stroke dalam keluarga, kolesterol tinggi, obesitas, dan kebiasaan merokok. Pembuluh darah bertugas membawa oksigen dan nutrisi ke otak. Apabila terjadi gangguan atau penyumbatan pada pembuluh darah, otak akan kekurangan oksigen dan jaringan otak akan mati. Dan jika terjadi tekanan, pembuluh darah di otak akan pecah. Kedua hal inilah yang menyebabkan stroke. Gejala dari penyakit stroke yaitu senyum yang tidak simetris, gerakan separuh tubuh tiba-tiba melemah, bicara terbata-bata atau tidak jelas, kesemutan pada separuh badan, rabun atau pandangan kabur secara tiba-tiba, dan sakit kepala yang hebat. Penerapan self-care pada pasien stroke. Pada pasien stroke, kemandirian dimulai dari 1 hingga 6 bulan setelah diperbolehkannya pulang dari rumah sakit. Pada masa ini, self-care penting diajarkan untuk mendukung kemandirian pasien. Self-care yang diajarkan kepada pasien pasca stroke adalah yang pertama, mandi. Pada pasien pasca stroke biasanya mempunyai keterbatasan untuk melakukan mandi secara sendiri. Perawat dan keluarga dapat membantu pasien perlahan mengajarkan pasien untuk melakukan mandi sendiri. Bila dibutuhkan, dapat disediakan kursi di kamar mandi agar pasien yang tidak kuat berdiri terlalu lama dapat duduk saat melakukan aktivitas mandi. Yang kedua, berpakaian. Untuk berpakaian, pasien dengan kondisi pasca stroke dapat dibantu oleh keluarga sembari mengajarkan kepada pasien bagaimana cara berpakaian dengan mandiri. Posisi yang aman dan nyaman untuk pasien pasca stroke dalam berpakaian yaitu posisi berbaring. Saat berpakaian, dimulai dari tangan dan kaki yang lemah terlebih dahulu. Dan saat melepaskan pakaian, dimulai dari tangan dan kaki yang kuat terlebih dahulu. Yang ketiga, makan. Pasien pasca stroke tanpa kelumpuhan ekstremitas dapat melakukan makan di atas tempat tidur menggunakan meja, maupun makan di meja makan. Meja yang digunakan harus disesuaikan dengan jangkauan pasien, dan kursi yang digunakan harus nyaman untuk menopang tubuh pasien. Sebelum makan, makanan yang sulit dipotong sebaiknya dipotong terlebih dahulu untuk memudahkan pasien saat makan. Yang keempat, eliminasi. Untuk membantu memudahkan pasien pasca stroke melakukan BAB dan BAK, hendaknya menggunakan kloset duduk dibandingkan dengan kloset jongkok. Karena kloset duduk mampu mengurangi ketidakseimbangan tubuh pasien.
Pasien yang mengalami gangguan berkemih sebaiknya menggunakan popok khusus sesuai indikasi dari dokter. Kamar mandi yang digunakan sebaiknya memiliki jarak yang lebih dekat dengan pasien, agar pasien tidak menempuh jarak yang jauh ketika ingin BAB dan BAK. Yang kelima, mobilisasi. Pasien pasca stroke memiliki keterbatasan untuk bangun dari tempat tidur, merubah posisi setiap kali 30 menit untuk mencegah terjadinya dekubitus. Pasien yang mampu bangun dari tempat tidur dapat menggunakan kursi roda atau tongkat untuk mobilisasi di rumah. Pasien pasca stroke juga memerlukan latihan fisik seperti latihan berjalan dan latihan menggerakkan anggota badan untuk melancarkan peredaran darah dan mengurangi hipertrofi pada tulang. Yang keenam, personal hygiene. Pasien pasca stroke perlu menjaga kebersihannya dengan mengganti pakaian yang kotor dengan pakaian yang bersih. Jika terdapat luka, maka perlu segera diobati dan tidak membiarkan luka dalam keadaan basah atau kotor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.